Baik, mohon izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Galhedi Deveranda, NIM 2112021212031 dari kelompok 10 praktikum TMA modul 3. Jadi di video ini saya bakal mengerjakan tugas pengganti di mana ketika saya praktikum modul 3 tidak hadir atau alfa. Sebenarnya mohon izin juga mas-mas asisten praktikum karena keterlambatan saya dalam mengerjakan tugas pengganti. Jadi di modul 3 ini membahas tentang sistem interupsi pada Nuvoton NUC 140. Yang dibutuhin nih itu ada board NUC, kemudian LCD yang ada di dalam board development Nuvoton, kemudian buzzer, keypad, push button, LED, RGB, kemudian development environment-nya, kemudian device berupa laptop atau PC. Yang saya gunakan adalah laptop. Jadi ini tentang penjelasan Nuvoton NUC karena sebelumnya dari praktikum modul 1 sampai 3 ini kita menggunakan NUC. Oke. Untuk selanjutnya ada di sini tentang boardnya itu seperti apa. Yang bakal kita pakai adalah keypad, kemudian 7 segment, kemudian ada LED yang di bawah sini. Baik, karena LED ini bisa mempunyai dua fungsi, itu menyala lampu putih atau nantinya bisa dikonfigurasi menjadi RGB. Oke. Di sini ada pengalokasian tentang pin-pinnya digunakan sebagai apa. Oke. Langsung saja untuk development environment-nya saya menggunakan Cocox Co IDE. Ini adalah ini ya IDE utamanya digunakan untuk program dan mendesain dari praktikum tema ini menggunakan board Nuvoton intinya. Oke. Kemudian di sini ada objek utama kita, ada interupsi. Nah, interupsi ini ya, dia itu intinya kalau ada prioritas yang didahulukan tapi ada suatu flow atau sistem yang masih berjalan, dia akan berhenti sejenak dan mendahulukan interupsi itu. Setelah interupsi selesai, dia akan menjalankan flow-nya. Oke, baik. Di sini ada dua pin ya. Jadi pin ini aslinya EINT1 ya. Jadi external interrupt dan internal interrupt. Jadi dia pakai ISR gitu. Ada di GPIO B ya, GPB kalau kita sebutannya GPB 15, tapi di sini digabungkan ke dalam pin EINT1, external interrupt 1 gitu. Oke, dari langkah pertama karena ini tugas pengganti dan saya nggak mempunyai modulnya, maka dibuat mengenai tentang co-smartnya dan co-IDE-nya. Jadi kita langsung aja. Jadi ini ada percobaan satu ya. Percobaan satu itu menggunakan pin GPIO-B dan GPIO-C. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di modul juga ada yang namanya pin interrupt. Nah, di sini kita menggunakan EINT 15 karena saya nempelkan di sini. Kemudian untuk mode pinnya, konfigurasi pin, kita hidupkan internal interrupt. Kalau diketahui ini menggabung menjadi satu dengan pin 15. Modenya edge trigger dan falling low trigger. Maksudnya apa? Falling low trigger itu adalah dari tinggi ke rendah gitu untuk interupsinya. Untuk pinnya seperti ini. Kemudian ada GPIO-C. Nah, GPIO-C yang dibutuhin adalah pin 12 sampai 15. Karena alokasi yang telah dituliskan di modul ini sebagai LED ya, LED ada 4 buah LED tadi dari 12, 13, 14, 15 dan hasilnya berupa output. Nah, mode kontrolnya ya. Ketika sudah maka bisa di-generate ke Co-IDE project. Kita buka aplikasinya mengenai Co-IDE ya. Baik, sebelumnya saya telah mengerjakan tugas ini dan saya tinggal membukanya. Oke, baik, kita masuk ke percobaan pertama.
Baik, di sini sudah muncul percobaan pertama ya. Jadi di dalam sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Pertama di poin configuration. Setiap kita memprogram dan ingin menjadikan suatu dia yang sifatnya keterbaruan ya dalam development boardnya, pastikan untuk erase itu adalah full shift. Tujuannya untuk apa? Ketika sudah ada kode sebelumnya, kode itu akan dihapus dulu kemudian ditimpa dengan yang baru. Baik, buat selanjutnya ada di kode main C ya. Nah, di sini itu sesuai yang udah dihidupkan tadi, pin GPA itu di set ya. Karena pin GPA ini tadi belum dijelaskan ya, belum ada fungsinya, maka yang dipakai adalah GPC. Nah, ini berurutan nih. Bisa yang daerah 1 dulu, yang daerah dulu, yang daerah 3, yang daerah 4. Maksudnya apa? Pemetaan komponennya di situ. Di sini ada delay sejumlah 1 detik pada insinya ya. Oke, baik. Kemudian di sini juga terdapat set bit, clear bit. Nah, intinya set bit itu untuk menaikkan, clear bit untuk menurunkan. Nah, ada set dan kemudian clear gitu dalam bahasa C pada board new photon ini. Baik, kemudian kita masuk ke init C ya. Nah, init C ini adalah untuk mendefinisikan nih. Jadi ada nih LED biru nyala. Nah, itu kodenya ada di sini. Pin GPA, kemudian LED hijau nyala GPA. Jadi ada kombinasi dari GPA sama GPC tadi. Ada delaynya cuma 1 detik. Nah, ini adalah fungsi ya, artinya ini fungsi interruptnya. Cuman ini belum ada fungsinya dari modul. Jadi interruptnya belum bekerja secara maksimal, entah itu menggunakan yang namanya polling atau interrupt. Jadi umumnya kalau nggak ada interrupt kita masuknya polling. Polling itu adalah suatu sistem atau prosesornya itu mendeteksi. Nah, itu mendeteksi seluruh alurnya. Alur yang dimaksud adalah sensornya, apakah ada suatu interaksi sensor, kemudian ada tombol-tombolnya. Nah, di situ yang dimaksud. Kemudian sesuai dengan tugas kita harus menjalankan build-nya sampai sukses. Baik, pada percobaan pertama build dengan sukses. Kalau ini aslinya saya langsung di boardnya, maka akan hidup untuk LED-nya nih, LED biru, hijau, dan merah. Baik, untuk selanjutnya pembukaan dengan percobaan 2 ya. Karena sebelumnya saya juga udah mendesain percobaan 2, saya save di satu workspace ya. Baik, di percobaan 2 ini desain dari nufotonnya yang pertama ini hampir sama ya, 12, 13, 14 pin LED yang digunakan di enable. Jadi modenya adalah output karena dia berupa lampu ya. Kemudian di sini yang dipakai adalah 12, 13, 14 GPIO atau GPA. Maksudnya apa? Di sini adalah fungsinya untuk RGB-nya. Seperti itu. Nah, untuk GPB atau GPIOB yang dipakai adalah interrupt ya, external interrupt 1 gitu. Sama falling low trigger. Kemudian sama seperti pada percobaan sebelumnya, karena saya juga telah membuat, maka saya tinggal membuka project yang telah saya buat sebelumnya. Baik, karena saya juga tidak memakai namanya board ya, berdevelopnya, saya menjelaskan tentang kodenya saja. Yang pertama, karena ini menggunakan scan key atau tombolnya kemudian 7 segment, maka harus di import dulu untuk library-nya. Library ada di sini ya, di driver. Ini menggunakan .h karena kita memakai yang drivernya, ada 7 segment sama scan key. Baik, kemudian ini tujuannya yang pertama untuk scan key tombol itu keypad ya 3x3, kemudian 7 untuk lampu itu kok lampu apa namanya, angka gitu, angka. Oke. Kemudian ini ya pembuka mengenai keypadnya, keypad matrixnya. Kemudian ada sebuah variabel untuk angka, kemudian ini GPC tadi LED-nya, kemudian ini ada delay jumlah 1 detik, ini untuk GPC juga ada. Kemudian ini di dalam sini ada yang namanya polling ya, pendeteksian. Di dalam polling ada juga lagi polling di sini. Ada angka yang dapat dari scan key ya. Show 7 segment dari
3 kemudian angka. Di sini ada delay 5 detik. Di sini tidak terdapat interupsi karena harusnya kalau misalkan ada interupsi itu ada suatu fungsi untuk menginterruptnya ya. Jadi misalkan dia jalan, dia mau menghidupkan lampu apa, harusnya ada. Kemudian langsung di build sesuai tugasnya karena boot udah successful juga, tidak ada kendala mengenai ini. Oke, baik, ini adalah modulnya yang udah saya copy paste ya. Kalau misalkan kita buka tadi di sini, berfokus pada boardnya ini, harusnya kalau misalkan ada interrupt ketika lampu ini sedang berjalan atau lampu apa, kita menekan keypad misalkan di angka 1 seperti ini, maka dia akan berubah lampunya gitu. Ada suatu fungsi interrupt. Nah, fungsinya di sini karena ini tidak ada, maka saya hanya meneruskan apa yang ada di modul. Mungkin sekian tugas pengganti dari saya. Apabila ada luput atau salah kata, mohon maaf sebelumnya mas asisten praktikum untuk keterlambatan saya juga. Sekian dan terima kasih.